Semua masyarakat Bali pasti mengetahui bagaimana sengitnya pertempuran Pup. Begitu banyak pura maupun pelingi di Bali yang diakini masyarakat setempat maupun sekitar memiliki kekuatan magis. Salah satunya Pengayangan Ida Ratun yang terletak persis di sebelah barat Jembatan Wangaya, tepatnya di Jalan Kumbakarna, Daupuri Kaja, Denpasar. Menurut pemangku, Ngurah Gede Agung belum lama ini di Denpasar menyampaikan, Itu kan kebanyakan yang sakit sampai itu minta doa. Dan karena memang disuruh jadi dukun, tidak mau jadi dukun gitu, akhirnya datangnya ke sini. Kadang-kadang ada yang masuk parti pusakanya ke sini, ada petunjuk harus ke sini, ada juga di daerah Sepeda ke sini ada juga. Dari Karangasem sampai Singaraja udah banyak ke sini. Yang bikin kan pun pemargi ni ke bentan ni dot lah alit kan bentan tadi gelam kan dan tawang munduk iban besok ke dokter dan karuan ngenah sakit setelah memiliki yang kasih obat sekedar ya dikit dengan kesan atau masih dan kadang pakai lumpur yang tapi dia yang meduin ada minyak kadang kan uring yang rebahan kini rerah langit tambah yang dan kui gitu yang dia sendiri yang membuktikan dan merasakan. selain ada pemedek datang memohon kesembuhan dari sakit yang sebagian tidak diketahui apa sebabnya, terkadang ada juga pemedek datang memohon keturunan setelah lama menikah belum dikaruniai buah hati. Bagi pemedek yang akan memohon anugerah beliau, tampil dengan membawa pejati, canang dan bungkak. Pemedek yang tampil diharapkan dirinya dapat tampil pada Rahinan Purnama, Tilem maupun Kajang Kliwon. Sembari Gede Agung menambahkan, beliau dalam memberi anugerahnya ada berbentuk berupa lumpur maupun minyak, yang dapat ditunas kerama nantinya. Pura Luhur Batukau Stana Dewa Mahadewa, tempat memohon keselamatan dan kesehatan. Banyak sejarah tersirat dari beberapa pura di Bali. Salah satunya Pura Luhur Batukau di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang juga menyimpan sejarah dan berbagai makna di dalamnya. Menurut Mangku Gede Pura Luhur Batukau Kebayan Lingsir mengatakan, ini kalau bisa kita jelaskan begini, kalau sejarah Batukau kira-kira sulit untuk kita berikan karena sampai saat sekarang siapa yang mendirikan Pura Luhur Batukau, kapan, belum jelas. Nah, jadi saya minta maaf tidak bisa memberikan soal itu. Nah, kalau soal Batukau adalah salah satu sadkayangan jagat Bali yang terletak di sebelah barat Pulau Bali. Nah, yang dipuja di Luhur Batukau tidak lain hanya Ida Mahadewa. Kalau pelinggih Riki banyak, jadi yang namanya Pura Batukau banyak pelinggih-pelinggih pendukung di sekitar Pura Batukau. Antara lain Pengubengan, Petangan, Penyaung, Jero Sasah, Jero Taksu, Taman Beji, itu pura-pura yang ada di sekitar Pura Luhur Batukau, merupakan satu kesatuan Pura Luhur Batukau. Yang tangkil ke Luhur Batukau secara umum kita orang Hindu. Kalau saya kira yang dimohonkan adalah keselamatan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan swadharma. Artinya, kalau sudah sehat, bisa melaksanakan pekerjaan masing-masing. Nah, disitulah beliau akan memberikan apa yang kita inginkan. Kalau wali di Batukau ada dua. Satu, secara rutin tiap 6 bulan sekali atau 210 hari puja wali atau piodalam.
Nah, yang kedua adalah pengeras titian subak untuk memohon kemakmuran kita semua. Semua masyarakat Bali pasti mengetahui bagaimana sengitnya pertempuran puputan Margarana masa itu di Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Begitu banyak pura maupun pelingi di Bali yang diyakini masyarakat setempat maupun sekitar memiliki kekuatan magis. Dalam pertempuran sengit tersebut semua pihak pasti juga telah mengenal pasukan Ciung Wanara dipimpin langsung oleh Bapak I Gusti Ngurah Rai, yang tangguh, gagah berani serta setia membela kemerdekaan dan mengusir para penjajah dari tanah Bali. Salah satunya Pengayangan Idaratun yang terletak persis di sebelah barat Jembatan Wangaya, tepatnya di Jalan Kumbakarna, Daupurikaja, Denpasar. Setelah Pak Rai sukses menyerbu asrama polisi di Tabanan tanggal 18 November beliau sembahyang di Pura di Marga, ya. Malam hari beliau menyebut pasukannya sebagai pasukan Ciung Wanara. Ya. Kemudian besoknya sudah gugur semuanya. Cuman umur 1 hari. Nama Ciung Wanara itu dikenal sebagai nama sebuah cerita-cerita tradisional di Sunda. Waktu itu ya yang sangat dikenal adalah cerita-cerita rakyat. Karena radionya jarang, maaf, TV tidak ada kan. Jadi yang sangat dikenal adalah cerita-cerita rakyat. Waktu itu Pak Rai karena hubungannya luas, ya, kemudian mungkin paham sekali tentang cerita tentang hubungan yang sangat akrab dua binatang, yakni kera dan burung siung. Ya, sangat akrab persahabatan dua binatang itu, dan bisa mungkin dimanifestasikan oleh Pak Rai tentang hubungan yang akrab antara beliau dengan anak buahnya yang setia terus ikut bertempur dari Taharon sampai Gunung Agung sampai kembali ke desa Marga. Jadi beliau terpukau dengan cerita rakyat tentang hubungan yang sangat hebat, sangat baik antara dua binatang. Coba, binatang saja bisa berhubungan yang baik, padahal binatangnya berbeda antara burung dan kera. Sekarang beliau kok manusia tidak bisa bercermin dari binatang itu. Lalu beliau entah bagaimana lalu mencetuskan namanya di desa Marga itu sebagai pasukan Ciung Wanara. Padahal Jenderal Sudirman menyebutnya sebagai resimen Sunda kecil yang melalui Bali, NTB, NTT. Sedangkan ya anak buahnya menyebut sebagai resimen Ngurah Rai. Jadi begitu hebatnya kesetiaan dari anak buahnya terhadap Pak Rai sampai resimennya disebut resimen Ngurah Rai. Padahal Pak Rai menyebut resimen Ciung Wanara. Di balik kisah sejarah Taman Pahlawan Margarana, terselip cerita mistis. Selain di balik kisah sejarah perjuangan nan gagah berani pasukan Ciung Wanara dipimpin I Gusti Ngurah Rai dalam mengusir kaum penjajah di tanah Bali serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa atau Taman Pahlawan Margarana, Tabanan. Terselip juga kisah-kisah misteri mewarnai areal Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa. Salah satunya disampaikan, I Ketut Nyeneng selaku Jero Mangku di Margarana menurut pengalaman pribadi beliau bahwa, dari awal dulu, setelah saya Temo Wintan jadi mangku di sini,
rasa tuh kelihatan ada orang yang mengawal seperti prajurit-prajurit yang ada di sini mengawal. Terus yang tuh ngambil satu pewintanan di dalam, diikuti juga dengan prajurit yang 3 peleton, termasuk sinar di atas petilom juga dikasih sinar. Terus mingap sampai di Prajapati, sinar tuh selesai hilang. Nah setelah berjalan atau rakyat di sini, terus banyak satu masalah-masalah, misalnya ada mahasiswa yang kemah. Yang kemah tuh sebelumnya udah dikasih tahu, ternyata dia tuh tidak percaya. Dia tuh berbicara sembarangan, masalah kedisiplinan dilanggar, yang menimbulkan satu masalah seperti orang kesurupan. Kadang-kadang dia tuh seperti macan, berbicara dia gerom-gerom sampai nyogroh-nyogroh. Nah, itu setelah itu yang terus satu berkeliling akhirnya sadar. Ada lagi teman yang lain karena dia tuh berbicara, katanya dia tuh dicari oleh tengkorak, terus rangkanya tuh dibawa naik ke pohon kelapa. Akhirnya orang keselang itu pingsan. Terus tiang nasice setelah dikasih tinte dia tuh sadar kembali. Ada juga yang keselang tuh seperti celeng, nah, mulutnya capluk-capluk gitu, berdidih, termasuk ingin menggigit teman-temannya. Akhirnya teman. Ada juga seseorang melakukan meditasi yang mengaku ingin menjadi balihan, akhirnya kerauhan Ciung Wanara berbicara seperti kera. Saya sama sekali tidak bisa menjawab saat itu dan saya minta kepada beliau, akhirnya orang tersebut sadar kembali. Lanjut, kejadian aneh lainnya menimpa seseorang sedang membaca papan nama para pejuang di depan areal monumen. Akan tetapi, setelah dirinya selesai membaca sembari tertawa dengan nada seperti mengejek, tidak lama kemudian mulutnya ke samping atau bengor. Seperti 20 November itu sering, kadang-kadang tentara itu berbaris. Dalam arti dia tuh melindungi di dalam satu upacara pengodalan 20 November. Ya tuh artinya dia tuh mengawal. Jadi kadang-kadang tuh di sini saya tuh punya ikan banyak di kolam. Ada yang malam-malam tuh mencuri ikan, bawa pancing. Tahu tuh pancing itu makan ikan katanya, terus dia diancit tengkorak yang makan. Akhirnya pancing itu dibuang. Kalau sudah sering seperti itu, makanya sekarang tuh dia tidak berani karena masuk area dikit, bisa dikatakan area yang suci. Tempat pertempuran Puputan Margarana dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara di Kecamatan Marga, Tabanan, Bali yang terkenang sampai saat ini. Menurut budayawan, praktisi dan akademisi, Dr. Insinyur Wayan Windia menyampaikan, Pak Rai tidak ingin mengorbankan penduduk dari perang yang berkecamuk antara pasukan Belanda dengan pasukan Ngurah Rai. Jadi ini perang antar pasukan, rakyat tidak bisa dikorbankan karena dia tidak bersalah. Itulah sebabnya Pak Rai tidak mau lari dari kawasan perang itu dan memilih tempat terbuka, menantang Belanda, perang terbuka di alam terbuka. Memang di sana topografinya agak meninggi ke utara. Jadi beliau menempati daerah yang agak tinggi di sawah itu. Kemudian Belanda di selatan agak rendah topografinya. Dari segi itu menguntungkan Pak Ngurah Rai. Makanya Pak Rai waktu perang pertama di sana itu jam 10 pagi menang kan. Jadi Belanda memang cerkacir, banyak korbannya. Karena dia cerkacir,
dia memanggil akhirnya tentara yang lain disuruh balik ke sana sampai sore baru bertempur lagi, memanggil pesawat terbang tempur ya yang menggempur Pak Rai itu pasukannya dari atas ya. Dari sana kelihatan akhirnya Belanda mengerahkan semua pasukannya ke Marge karena diketahui Pak Rai dan pasukannya ada di desa Marge. Beliau kalah itu kan karena memang digempur dari atas kan? Dari pesawat terbang yang dari atas ya. Mula-mula Pak Sugianyar meninggal, Kapten Sugianyar karena kena Belanda dari atas perang pesawat terbang kapal capung namanya dulu ya. Kemudian Pak Rai karena melihat anak buahnya gugur, anak yang paling disayangi Pak Kapten Sugianyar, itu sudah emosi juga pada itu. Dia sudah dari pagi tidak makan, tidak minum, perang terus. Anak buahnya gugur yang paling disayangi namanya Pak Kapten Sugianyar dari Telungkung. Ya, Belanda tidak berani maju. Setelah terhenti pasukannya, perang tembak baru Belanda maju. Itu pun tidak berani Belanda di depan. Rakyat di depan disuruh ya untuk mengontrol, betul tidak? Semuanya sudah gugur. Ya. Jadi Belanda itu memang takut mati. Tapi pejuang itu tidak takut mati. Istilahnya kan merdeka atau mati. Itulah sebabnya kenapa kita menang. Ada semangat, ada tekad, ada nekat. Belanda karena dari jauh dia bertempur, dia takut mati. Itulah bedanya antara Belanda waktu perang melawan pasukan tempur para pejuang.